Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua merasakan sukacita yang baru setiap paginya. Mari saya ajak kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan dari awal. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam
Tahta kasih karuniamu Bapa, kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami menyembah Engkau, Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tahta kasih karuniamu Bapa. Kekuatan kami, Tuhan, hanya dalam kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Sekali kita katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kami bersyukur Tuhan, Kau hadir di tempat ini. You are here, moving
worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, you're working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, you're working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, you're working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You're waymaker, God. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are.
Shalom, selamat pagi Jemaat Doa Fajar CK7, baik Jemaat CK7 atau non-CK7. Salam sejahtera. Nama saya Eradi, saya diberikan kesempatan untuk membagikan firman Tuhan pagi hari ini. Sebuah kehormatan selalu untuk melayani Tuhan, baik melayani dalam membagikan firman atau melayani dalam bidang apapun juga. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang saya berikan judul Comfortable or Courageous. Comfortable artinya nyaman, courageous artinya gagah berani. Ya, ini adalah cerita a story of an ordinary man doing extraordinary things. Dan saya berdoa hari ini pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita bisa mendapatkan berkat dan kita bisa menjadi orang-orang yang biasa sebenarnya, tetapi melakukan hal-hal yang luar biasa karena kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara-saudaraku. Nah, hari ini kita akan mengambil firman Tuhan dan dari bacaan di Kejadian 12 ayat 1 dikatakan bahwa berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjuk kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan perhatikan baik-baik, dan engkau akan menjadi berkat. Dan saya suka sekali kata engkau akan menjadi berkat, saudara-saudaraku. Ya, ini semestinya menjadi panggilan buat hidup kita semua orang-orang percaya yang sudah diselamatkan Tuhan. Berbeda dengan agama-agama lain atau kepercayaan-kepercayaan yang lain yang mereka hanya mencari berkat. Tetapi Abram di Kejadian 12 dikatakan bahwa dia akan menjadi berkat. Dan saya percaya hari ini pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan sedang mau berbicara kepada kita. Karena kita dipanggil untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Kita lanjutkan di ayat berikutnya. Di ayat 3 dikatakan, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Bayangkan. Lalu pergilah Abram, seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Ayat 5 dikatakan bahwa Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Shichem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Cerita ini sangat menarik, saudara-saudaraku, tentang seorang Abram. Dulu namanya Abram, lalu Tuhan ganti menjadi Abraham, seorang pahlawan iman yang luar biasa. Dan saya rasa ini beliau adalah sangat amat dikenal karena imannya yang Tuhan bahkan berkata bahwa dia adalah bapak orang beriman. Dan firman Tuhan katakan Tuhan memanggil Abram keluar supaya dia bisa menjadi berkat. Nah, hari ini sebelum kita mengerti tentang cerita Abram, kita harus tahu dulu bahwa panggilan kita sebagai anak Tuhan adalah menjadi berkat. Bukan untuk pencari berkat, bukan untuk menjadi pengumpul berkat tok, tetapi untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Menjadi berkat artinya ada sesuatu yang dikeluarkan dari hidup kita, yang keluar dari hidup kita, sehingga orang-orang lain bisa menikmati kasih setia Tuhan dalam hidup mereka. Saudara-saudaraku, bagaimana caranya Abram menjadi orang yang biasa dan dia melakukan hal-hal yang luar biasa, ordinary man doing extraordinary things, menjadi berkat buat bangsanya. Nah, untuk mengerti cerita tentang Abram ini, kita harus go back satu chapter sebelum chapter 12 ini, pasal 12 ini, untuk mengerti yang Abram lakukan itu apa. Kita baca di pasal 11, ayat 27, dikatakan begini. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran memperanakan Lot. Ketika Terah ayahnya masih hidup, matilah Haran di negeri kelahirannya di Ur-Kasdim. Jadi orang-orang ini, Terah, Abram, dan saudara-saudaranya itu lahir dan tinggal di Ur-Kasdim. Abram dan Nahor kedua-keduanya kawin, dan nama istri Abram ialah Sarai. Dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Ayat 31 dikatakan, lalu Terah membawa Abram, anaknya, serta cucunya Lot, yaitu anak Haran dan Sarai, menantunya, istri Abram, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur-Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Perhatikan baik-baik. Lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Umur Terah ada 205 tahun. Selalu ia mati di Haran.
Saudara-saudaraku, ternyata panggilan untuk pergi ke tanah Kanaan itu pertama kali bukan diberikan kepada Abram. Perhatikan baik-baik. Dikatakan di ayat 31 dikatakan Terah membawa anak-anaknya dan menantunya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Ternyata panggilan pertama untuk pergi ke tanah Kanaan itu diberikan oleh Tuhan kepada Terah, ayah Abraham. Ternyata tetapi firman Tuhan dengan jelas dikatakan Terah membawa anak dan mantunya, semuanya satu keluarga, mereka sampai ke Haran dan dia menetap di sana. Dan ternyata Terah tidak melanjutkan perjalanannya untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Dikatakan bahkan justru Terah mati di Haran. Saudara-saudaraku, sedangkan Abram dia melanjutkan perjalanannya ke Kanaan. Sebelumnya saya memberikan konteks sedikit tentang Alkitab, tentang cerita ini. Pada zaman itu, zaman dulu, di zaman Abraham pada saat itu, kita harus ketahui bahwa mereka mempunyai gaya hidup yang seperti nomaden. Ya, nomaden itu apa sih? Nomaden itu mereka berpindah-pindah mencari sumber air, sumber makanan, lalu tempat yang bisa untuk memberikan makanan untuk ternak mereka. Jadi mereka tuh mempunyai lifestyle yang nomaden, tidak seperti kita sekarang yang menempat di satu tempat. Dan bukan hanya nomaden, biasanya mereka pergi ke satu tempat, ke tempat yang lainnya, mereka akan tinggal dan tidur di sebuah kemah. Ya, kita tahu itu, ya. Nah, pada zaman itu juga kita harus mengerti bahwa tidak ada batas-batas negara pada saat itu. Tidak ada otoritas atau pemerintah yang melindungi Terah, Abram, dan sanak saudaranya dari gangguan orang bangsa-bangsa lain. Tidak seperti sekarang, penuh dengan otoritas dan jelas pemerintah dan otoritas yang melindungi kita. Pada zaman itu, mereka tidak mempunyai itu. Jadi yang dilakukan adalah selain mereka berpindah-pindah secara nomaden, mereka juga membutuhkan sanak saudara mereka untuk berkumpul bersama-sama dengan mereka. Kenapa? Karena dengan berkumpul, mereka mempunyai kekuatan yang cukup besar untuk, satu, mencari makanan bersama-sama. Kedua, untuk saling melindungi anak-anak mereka dari gangguan bangsa lain atau gangguan binatang buas. Jadi yang mereka butuhkan adalah mereka harus berkumpul bersama. Sanak, saudara, mantu, dan segala budak-budak mereka berkumpul bersama di satu tempat. Kenapa? Karena mereka mempunyai gaya hidup seperti itu. Sangat amat beneficial, sangat amat dibutuhkan untuk mereka berkumpul bersama karena mereka akan lebih aman. Bukan hanya mereka lebih aman, mereka akan lebih nyaman. Karena akan lebih mudah kalau mereka saling melindungi, saling membantu, saling cover masing-masing. Nah, Terah mempunyai panggilan, diberikan panggilan oleh Tuhan untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Tetapi dia memilih untuk stop di tempat yang namanya Haran. Dan menetap di sana. Dan umur Terah ada 205 tahun lalu ia mati di Haran. Sedangkan Abram berbeda. Abram mengambil resiko dan dia keluar dari tanah Haran untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Hanya dia yang memenuhi panggilan Tuhan untuk masuk ke dalam tanah Kanaan. Terah tidak memenuhi panggilannya. Kenapa? Nah ini poin pertama yang saya mau bagikan kepada saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita harus step out of our comfort zone. Step out of our comfort zone. Abram, dia keluar dari comfort zone dia. Saya percaya Terah menetap di Haran karena dia sudah comfort zone di situ. Kenapa? Seperti tadi saya jelaskan bahwa menetap di satu tempat yang ada sumber air, sudah tahu tempatnya, ladangnya sudah cukup untuk ternaknya, dan mereka berkumpul sanak saudara. Itu adalah sesuatu yang nyaman. Sedangkan Abram, dia menjadi berkat buat banyak orang. Dia melakukan extraordinary things. Dimulai dari hal ini. Dia keluar dari zona nyamannya. Saudara-saudaraku. Ini adalah gambar real yang tidak saya ambil dari Google, tetapi gambar real istri saya yang melakukan skydiving di Australia sebelum kami pulang dari Australia. Dia free fall selama 60 detik, 4,5 km dari pesawat yang Bapak Ibu Saudara lihat. Dia keluar dari comfort zone. Dan setiap kali saya berkhotbah tentang firman Tuhan ini, saya selalu ingat picture ini. Begitu luar biasa. Saudaraku, tahukah bahwa semua dari kita mempunyai comfort zone? Seperti saya rada takut tinggi, jadi saya tidak ikut ke skydiving pada waktu itu. Semua dari kita mempunyai yang namanya comfort zone.
Nah, bahayanya comfort zone adalah comfort zone itu tidak akan pernah mengusik kita. Comfort zone itu tidak akan mendatangkan sesuatu yang menantang bagi kita. Nah, masalahnya comfort zone tidak akan membuat kita belajar, tidak akan membuat kita bertumbuh. Justru dia memberikan kita kenyamanan di zona nyaman itu supaya kita tidak berkembang menjadi sesuatu pribadi yang melakukan extraordinary things. Dan saya percaya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang yang mendengarkan suara saya pagi hari ini, kita dipanggil Tuhan untuk menjadi terang dan garam dunia. Bahkan Yesus mengatakan kita akan melakukan hal-hal yang lebih besar dari yang dia lakukan. Apa artinya? Ordinary people doing extraordinary things. Nah, Abraham, kalau kita bisa belajar dari Abraham keluar dari comfort zone. Dia keluar dari tempat di mana dia dibesarkan, tempat yang sudah nyaman. Dia keluar, dia memenuhi panggilan Tuhan pada waktu itu. Dan itu permulaan pertama bagaimana Abraham bisa menjadi berkat buat banyak orang, termasuk kita yang sudah percaya dalam Yesus Kristus. Bagaimana dengan kita, saudara-saudaraku? Di tahun 2020, ingat, kita sudah hampir di penghujung bulan 6 2020. Begitu cepat. Apakah kita sudah bertumbuh atau kita masih ada di dalam comfort zone kita? Comfort zone yang sudah ada dari tahun 2010 mungkin. Comfort zone yang sudah ada dari tahun 2000 mungkin. Apapun itu. Hati-hati, jangan sampai kita seperti hamba yang dipercayakan talenta oleh Tuhannya. Ingat cerita itu? Ada yang dipercayakan 10, ada yang dipercayakan 5, ada yang dipercayakan 1. Hamba yang punya 1 talenta, dia menguburkannya. Artinya apa? Dia tidak berani mengambil resiko dan keluar dari comfort zone untuk mengusahakan talenta yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Dan saya mau jelaskan beberapa alasan kenapa kita tidak mau keluar dari comfort zone kita. Yang pertama, kebanyakan dari kita suka cari jalan yang mudah. Ya, kalau saya perhatikan di Indonesia, orang-orang di jalanan, ini kelihatan sekali mentalitasnya. Selalu cari shortcut, selalu cari jalan yang mudah. Ya, oleh karena itu kenapa? Nggak heran, banyak orang tidak punya yang namanya greget. Selalu punya banyak alasan. Bisa nggak kamu melayani hari ini? Oh, nggak bisa, karena ini, karena itu. 1001 macam alasan. Bisa nggak kamu membawakan devotion sebentar? Oh, banyak sekali alasannya. Dari A sampai Z. Saya sudah mendengarkan banyak sekali alasan. Hal kedua yang seringkali membuat kita tidak bisa keluar dari zona nyaman kita adalah ketakutan. Kadang-kadang kita paranoid sendiri. Aduh, kalau gue keluar dari comfort zone gue, aduh gimana nanti? Takut gagal. Ya, mungkin yang pria-pria yang udah mulai setengah baya, takut gagal melakukan sesuatu yang baru. Takut apa kata orang. Takut sendiri apa yang padahal belum tentu terjadi, tetapi paranoia itu menguasai pikiran kita. Atau yang sering terjadi, kita tidak keluar dari zona nyaman kita karena kita cepat puas. Ya udahlah, begini-begini saja pelayananku. Ya udahlah, pekerjaanku, bisnisku, ya cukuplah seperti ini saja. Ingat, Tuhan menjadikan kita kepala dan bukan ekor. Dia memanggil kita untuk menjadi terang dan garam dunia. Dan untuk menjadi terang dan garam dunia, terang itu tidak akan disimpan di dalam sebuah, ditudungi, di cover. Bahkan terang itu harus disampaikan, dilihat oleh banyak orang. Mengerjakan pekerjaan dengan effort yang kecil. Mungkin teman-teman yang bekerja di kantor, di corporate, saya juga pernah kerja di corporate atau bisnis. Mengerjakan pekerjaan kita dengan effort yang seminimal mungkin, itu nyaman. Mempunyai bisnis yang tidak ada arahan untuk berkembang, maju, itu nyaman. Mempunyai hubungan pernikahan yang biasa-biasa saja, itu nyaman. Bermain sosial media, perhatikan anak-anak muda yang mendengar suara saya. Bermain sosial media 2-3 jam, 4 jam sehari, itu nyaman. Mengkritik orang, julid sama orang, nyinyir, itu nyaman. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk keluar dari zona nyaman kita. Ingat, saya pernah baca satu statement yang memberkati saya. Dikatakan, the only way to progress effectively is to get out of your comfort zone. Take risks, fail, and learn. And that is the only way. Dr. Paul Wood mengatakan, satu-satunya cara untuk kita bisa maju dalam hidup kita
Dan saya percaya kita semua mau maju dalam hidup kita. Bukan biasa-biasa saja. The year of new dimension. Artinya kita maju ke masuk dimensi yang baru. Satu-satunya cara untuk kita bisa maju secara efektif adalah untuk keluar dari zona nyaman kita. Mengambil resiko. Mungkin gagal, nggak apa-apa. Bangun lagi, belajar, maju lagi. That is the only way. Itu satu-satunya cara. Bagaimana dengan kita, saudara-saudaraku, hari ini? Akhir Juni 2020. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan. Apakah kita sudah melakukan sesuatu yang berbeda di tahun ini? Apakah kita sudah belajar sesuatu yang baru di tahun ini? Apakah kita biasa-biasa saja? Hari-hari ini kita diberkati dengan internet yang informasinya begitu luar biasa supaya kita bisa belajar. Bahkan saya sendiri masih belajar, mengambil webinar, mengambil kelas online. Bagaimana mengembangkan bisnis saya supaya menjadi lebih baik lagi. The first step untuk kita bisa menjadi berkat buat banyak orang seperti Abraham. Doing extraordinary things adalah keluar dari comfort zone kita. Kita lanjut ke firman Tuhan berikutnya. Dikatakan setelah Abraham masuk ke dalam Kanaan, Kejadian 12 ayat 10 dikatakan ketika kelaparan, garis bawahi kelaparan. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Sebab hebat kelaparan di negeri itu. Kejadian 13 ayat 11 sampai 12. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Dikatakan saudara-saudaraku bahwa setelah Abraham dan saudara-saudaranya dan keluarganya masuk ke dalam tanah Kanaan, dikatakan bahwa ternyata dia mengalami kelaparan. Dan firman Tuhan katakan sebab hebat kelaparan di negeri itu. Nah, kalau firman Tuhan katakan hebat kelaparannya, saya percaya kelaparan pada saat itu lebih sangat dahsyat. Mungkin lebih daripada hari-hari ini yang kita alami secara COVID. Lalu bukan hanya itu, bukan hanya Abraham mengalami yang namanya kelaparan. Ingat loh, dia sudah memenuhi panggilan Tuhan, dia sudah setia, dia sudah keluar dari comfort zone-nya. Bukan hanya dia mengalami yang namanya masalah kelaparan. Dikatakan bahwa Kejadian 13, dia itu berpisah dengan Lot. Nah, kembali lagi dengan cerita yang saya jelaskan tadi, bahwa zaman dulu lebih baik untuk kita berkumpul dengan sanak saudara kita. Tetapi Lot memilih untuk berpisah. Artinya apa, saudara-saudaraku? Kekuatan keluarganya menjadi dua. Ya, dari kekuatan yang sangat besar. Mungkin pada saat itu Abraham dan Lot mempunyai karyawan yang banyak, orang-orang yang banyak melindungi keluarga mereka. Tetapi pada saat itu mungkin bangsa-bangsa nggak berani mengganggu mereka. Tetapi Lot karena keserakahannya dia memilih untuk berpisah. Artinya apa? Abraham mengalami yang namanya pecah kongsi. Ya, apa yang dia punya ternyata tiba-tiba kehilangan setengah. Dan bukan itu saja, kita baca di ayat berikutnya di Kejadian 14. Dikatakan ketika Abraham mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, lihat itu. Setelah pecah kongsi tiba-tiba langsung diserang. Maka dikerahkannya orang-orang yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya 318 orang banyaknya. Lalu mengejar musuh sampai ke Dan, dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Saudara-saudaraku, Abraham sudah memenuhi panggilan Tuhan. Dia sudah taat, dia sudah keluar dari comfort zone. Tapi ternyata memenuhi panggilan Tuhan bukan berarti hidup kita akan menjadi smooth aja. Bukan berarti hidup kita tidak akan mengalami yang namanya tantangan. Abraham, walaupun dia setia keluar dari comfort zone-nya, pertama, dia mengalami yang namanya kelaparan. Kedua, dia mengalami yang namanya pecah antar saudara. Ketiga yang dia alami adalah dia harus berperang. Bayangkan itu, saudara-saudaraku. Dia setia dan taat kepada Tuhan. Ternyata tantangan hidup tetap ada. Dan pada saat itulah Abraham, inilah kualitas Abraham yang saya percaya harus kita pelajari. Poin kedua adalah kita harus tetap berdiri teguh. Di dalam kita mengikuti Tuhan Yesus, dalam kehidupan kekristenan kita, saya percaya bahwa walaupun kita sudah setia dan taat melayani Tuhan, memberikan perpuluhan dan melakukan banyak hal untuk menyenangkan hatinya, kita tidak akan luput dari yang namanya tantangan hidup. Kita tidak akan luput dari yang namanya permasalahan keluarga, permasalahan bisnis,
permasalahan pelayanan, permasalahan kesehatan. Tetapi yang harus kita belajar dari Abraham adalah Abraham tetap berdiri teguh. Dia tidak baper dan dia tidak bilang, udahlah nggak pelayanan lagi. Udahlah Tuhan itu bohong. Enggak lah, udah nggak, saya balik aja lagi ke Haran. Tetapi Abraham tetap berdiri teguh. Saya suka sebuah quote yang diberikan oleh Vince Lombardi, dikatakan, winners never quit. Wow, quitters never win. Pemenang tidak pernah menyerah. Yang suka menyerah tidak pernah menang. Bagaimana dengan kita? Apakah kita punya mentalitas winners, champion, atau kita punya mentalitas quitter? Mempunyai pelayanan yang dahsyat, saudara-saudaraku. Teman-teman pelayanan di CK7 mempunyai pelayanan yang dahsyat, yang memberkati banyak orang. Itu tidak mudah. Mempunyai bisnis yang berkembang, itu tidak mudah. Akan penuh banyak tantangan. Mempunyai kesehatan yang prima, itu juga tidak mudah. Mempunyai hubungan antara suami istri, anak dan mantu, dan mungkin kita dengan orang tua kita dengan kolega kita dengan pemimpin kita di gereja, mempunyai hubungan yang luar biasa. Itu tidak mudah. Dan itu harus diusahakan. Dan saya percaya kita akan di dalam gereja pun, atau dimanapun kita berada, akan mengalami yang namanya gesekan. Gesekan secara permasalahan konflik, secara personal, konflik secara kesehatan, konflik secara situasi seperti sekarang. Tetapi izinkan saya memberikan suatu penghiburan, suatu masukan buat kita semua pagi hari ini. Tetap berdiri teguh seperti Abraham. Abraham tetap berdiri teguh melalui kelaparan, melalui yang namanya pecah saudara, melalui yang namanya peperangan. Dia tetap berdiri teguh. Winners never quit. Quitters never win. Saya berdoa kita semua belajar dari poin kedua ini. Mempunyai mentalitas yang gigih dan berani. Courageous. Kita tidak pilih comfortable, tetapi kita pilih courageous. Hanya orang-orang yang punya hati courageous. Apa sih courageous itu? Courageous itu adalah orang-orang yang tetap takut melakukan sesuatu yang baru. Keluar dari kamu takut, tetapi dia tetap melakukannya. Nah, itu bedanya courageous dan orang-orang yang stay di zona nyaman. Nah, kita lanjutkan lagi. Setelah dia mengalami banyak hal seperti kelaparan, pecah saudara, dan juga peperangan, dikatakan di firman Tuhan di Kejadian 15, ayat slide berikutnya, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer orang Damsyik itu. Lalu berikutnya, lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Berikutnya, dikatakan, lalu Tuhan membawa Abraham keluar. Perhatikan baik-baik. Follow me closely. Jangan sampai miss. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum saya masuk ke poin 3, saya akan jelaskan tentang ayat ini. Dikatakan ayat 5 dikatakan, perhatikan baik-baik. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar. Nah, pertanyaan saya adalah keluar dari mana? Keluar dari mana? Dan dikatakan keluar. Lalu Tuhan bilang, coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Lalu saya pelajari. Dan saya belajar untuk mengerti konteks dari pasal ini. Dan konteks dari gaya hidup zaman dulu. Nah, kembali lagi seperti yang tadi saya ceritakan bahwa zaman dulu gaya hidup mereka adalah nomaden. Mereka berpindah-pindah dan berkemah. Ingat, perhatikan baik-baik, berkemah. Jadi pada saat Tuhan membawa Abraham keluar, itu artinya apa? Abraham sedang membawa dia keluar dari dalam kemah dia untuk keluar melihat langit. Betul, saudara-saudaraku? Artinya apa yang bisa kita pelajari?
Abraham mungkin pada saat itu sudah putus asa, bingung, Tuhan, kok nggak ada jawaban doaku, janjimu kok nggak ada dalam hidupku. Bukankah kita sering seperti itu ya saudara-saudaraku? Kok doaku tidak dijawab-jawab? Kok anakku nggak berubah-berubah? Kok pelayananku begini-begini aja? Nah ini poin. Ini suatu firman Tuhan yang untuk kita semua, yang menguatkan kita semua. Tuhan membawa Abraham keluar dari kemahnya. Kemah itu berbicara apa saudara-saudaraku? Kemah itu berbicara tentang pekerjaan tangan manusia, usaha kita. Ya, kemah itu biasanya dibuat oleh manusia dari kulit binatang atau kain pada zaman itu. Pada saat Tuhan berfirman kepada Abraham, Abraham sedang ada di dalam kemahnya. Dia sedang melihat atap kemahnya dia. Buntu, suntuk, frustrasi, putus asa mungkin. Tetapi yang Tuhan lakukan adalah, Abraham, keluar. Lalu yang Tuhan bilang apa? Coba lihat ke langit. Hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitung. Artinya apa saudara-saudaraku? Tuhan ingin merubah perspektif Abraham. Artinya apa? Jangan lagi kita melihat permasalahan tantangan hidup kita itu berdasarkan perspektif usaha manusia kita. Apa yang kita lihat di tenda itu semua buatan manusia. Tetapi Tuhan mau kita merubah perspektif kita. Keluar dari kemahmu dan lihat langit. Lihat bintang-bintang. Ingat firman Tuhan katakan bahwa dialah pencipta langit dan bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya mau mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang kecil. Bukan Tuhan yang tuli. Bukan Tuhan yang tidak bisa melakukan apa-apa. Bukan Tuhan yang mereka sembah di Gunung Kawi. Bukan Tuhan yang mereka sembah pakai aji-aji. No. Tuhan yang kita sembah adalah pencipta langit dan bumi. Oleh karena itu Tuhan sedang membawa Abraham keluar dan lihat, Abraham kau lihat bintang-bintang itu, kau hitung satu-satu. Aku yang ciptakan semua bintang-bintang di langit. Saudara-saudaraku, jika kita sedang ada di dalam keadaan frustrasi, mungkin kita sudah ikut Tuhan, setia di dalam panggilannya. Mungkin kita sudah berdiri teguh, kita sudah keluar dari comfort zone. Yang ketiga, mungkin kau sedang ada dalam keadaan frustrasi pagi ini. Saya berdoa dan saya berdoa. Ingat, Tuhan kita adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia tidak pernah gagal. Dia adalah maha dahsyat. Dia maha kuasa. Dia maha mengasihi kita. Kalau Yesus saja dikorbankan di atas kayu salib, apa yang dia tidak akan berkati kita? Dia tidak pernah terkalahkan. Dia tidak pernah gagal dalam rencananya. Dan dialah Tuhan yang kita sembah. Ubah perspektif kita dalam kita menghadapi tantangan. Izinkan saya sharing sedikit. Ya, karena saya tahu waktunya sudah sangat singkat. Izinkan saya sharing sedikit. Sejak Tuhan panggil saya pulang ke Indonesia, saudaraku. Nanti saya akan ceritakan nanti suatu saat saya akan ceritakan bagaimana Tuhan memanggil saya itu. Tapi saya berdoa ini bisa menjadi berkat. Pada saat Tuhan memanggil saya pulang dari Australia, ya, selama 18 tahun saya ada di Australia. Jadi kalau teman-teman saudara-saudaraku yang menonton dari Australia, good day mate, I'm Australian too. Mungkin 7 tahun yang lalu kalau teman-teman nanya saya, kamu ini orang mana sih? Saya akan jawab, I'm Australian. Ya, I will speak Australian, I eat Australian, I love Australian cities, I love Australia. Tapi Tuhan panggil saya pulang ke Indonesia dengan memulai semua dari nol. Saya pikir dulunya, saya tidak bisa ceritakan dari awal sampai akhir ceritanya kenapa saya pulang ke Indonesia. Saya pikir Tuhan pasti akan memberkati dengan luar biasa. Dengan pelayanan yang luar biasa, dengan bisnis yang luar biasa. Tetapi ternyata tidak seperti itu. Ternyata saya harus mengalami yang namanya gagal di dalam bisnis saya. Saya harus mengalami memulai pelayanan dari nol lagi. Ya, dulu saya di Sydney mungkin sudah menjadi pemimpin, dipercaya, dikenal. Waktu saya masuk ke CK7, saya harus mulai lagi dari nol. Dan I'm okay with that. I'm okay with that. Yang saya lakukan adalah saya terus berdiri teguh. Saudaraku, saya mau katakan, seringkali dulu waktu saya pelayanan, itu tidak dalam kondisi yang, wah semuanya fine-fine saja, semua, wah saya berkat melimpah. No. Dalam bisnis saya sudah pernah, mungkin Dr. Yanto juga pernah cerita bahwa saya mengalami banyak hal yang kegagalan, ya. Seringkali pada saat saya menyiapkan firman Tuhan, pada saat itu saya melayani di saya membangun sebuah pelayanan anak muda yang bernama 316,
Seringkali saya itu dealing with a lot of orang-orang yang menagih saya. Preman-preman, ya, bukan main-main. Yang saya lakukan adalah waktu itu saya bekerja di pertambangan batu bara, saya mempunyai tambang, dan akhirnya saya harus deal dengan preman-preman lokal dan preman-preman yang berdasi juga ada, dan saya sangat tidak nyaman hidup di Indonesia. Bahkan seringkali saya sering berbicara kepada istri saya, gimana kalau kita pulang lagi ke Australia? Kenapa saya berkata gitu? Karena saya masih ada permanent resident, saudara-saudara. 99% teman-teman saya waktu mendengar saya ingin pulang ke Indonesia mengatakan, why? Kamu kan sudah berkarir di Australia, istri kamu juga sudah berkarir. Saya waktu itu di Australia sudah sangat berkarir, saudara-saudaraku. Sebelum menginjak umur 30, saya sudah menghasilkan 6 digit Australian dollars salary. Bukan main-main. Dan saya pulang ke Indonesia, ternyata gaji saya, penghasilan saya di Indonesia selama bertahun-tahun itu mungkin equal dengan gaji saya di Australia selama 3 bulan. Bayangkan, saya sampai mikir ini keputusan yang salah atau bagaimana. Tetapi saudara-saudaraku, saya orang biasa. Tuhan pakai kehancuran hati saya untuk membangun sebuah pelayanan yang berbuahnya dengan luar biasa. Saya akan ceritakan sedikit. Kalau tadi saudara-saudaraku mungkin diberkati dengan pujian penyembahan oleh Gaby Ivana, dia adalah salah satu orang yang saya gembalakan di 316. Dimulai dari nol. Ternyata sekarang dia bisa menjadi pemimpin pujian yang luar biasa. Bukan hanya itu, Gaby juga adalah lulusan SMAK 3 di Gunung Sari, lulusan terbaik di angkatannya. Bukan hanya itu, saudara-saudaraku, Tuhan melakukan begitu banyak mujizat di pelayanan kami. Bukan karena saya, tetapi saya melihat buah-buahnya dengan luar biasa. Contohnya lagi, ada satu anak berkata kepada saya, kok boleh nggak doain saya mau lagi aplikasi beasiswa di Kanada nih. Oke, saya doakan biasa, saudaraku. 2 menit setelah ibadah saya doakan. Bulan depan dia datang, dia berkata di dalam pertemuan pekerja, dia bawa kertas. Kok, ini ada surat. Kok baca dulu. Iya, kenapa? Dikatakan bahwa, congratulations, kamu sudah mendapat beasiswa dari the University of British Columbia di Kanada. Sejumlah 98.000 Canadian dollars. Luar biasa. Satu lagi, saya akan sharing. Anaknya Pak Suryanto, pemimpin Dads for Life Indonesia. Saya gembalakan juga. Kita train dia juga. Kita berikan dia kepercayaan dalam pelayanan. Suatu hari dia juga berkata, saya lagi apply beasiswa. Kita doakan lagi, saudaraku. Dan ternyata Eliana, anak Pak Suryanto, diterima di sekolah di mana anak Jokowi bersekolah, ACS, Anglo-Saxon School di Singapura, dengan beasiswa tertinggi. Dan bahkan orangnya berkata, tahu nggak, kamu itu adalah orang non-lokal pertama yang mendapat beasiswa seperti ini. Dan bukan hanya itu, saudara-saudaraku, banyak sekali pemimpin-pemimpin baru yang datang dan pembicara-pembicara baru yang ternyata Tuhan bangkitkan melalui pelayanan yang saya lakukan. Bukan karena saya, I'm just an ordinary man. But let me tell you, Tuhan bisa pakai orang-orang biasa untuk melakukan hal-hal yang luar biasa. Saat ini saya melayani di 2PM, di Dewasa Muda, di GBI PRJ baru mulai tahun ini. Suatu tantangan baru yang pemimpin saya, Pak Willy, berikan kepada saya. Suatu pelayanan yang, kalau bisa sih saya ada di 316 aja sudah banyak buahnya. Ini di 2PM harus mulai lagi yang baru. Tahukah saudara-saudara, dalam waktu 3 bulan Tuhan kirimkan orang-orang yang baru di tengah-tengah kami. Orang-orang yang luar biasa. Kalau saudara-saudaraku mengikuti doa fajar, mungkin sudah mendengar 2 wakil saya yang baru. Yang satu, Randy, yang Dr. Yanto juga kenal. Dia adalah wakil saya. Dia baru pulang juga ternyata dari Berlin. Ya, Tuhan pakai dia luar biasa di pekerjaannya. Dia sekarang bekerja di Tokopedia, salah satu petinggi di Tokopedia yang luar biasa. Masih muda, cinta Tuhan, bisa berkhotbah. Tuhan bisa kirim orang-orang seperti istrinya juga dengan luar biasa. Lalu juga ada Aksa, wakil saya satunya. Tadinya dia sudah mau quit bulan Desember, bulan November mau quit. Lalu saya coba ajak ngomong, coba saya ajak pendekatan. Ternyata imannya bangkit. Dan dia bertumbuh pesat luar biasa. Sehingga Bapak Ibu Saudara bisa mendengar firman Tuhan yang dia berikan minggu lalu. Kesaksiannya yang luar biasa. Itu saya nggak pikir, saudara-saudaraku. Dan itu yang terjadi. Saya berdoa, kita belajar 3 hal ini dari Abraham. 1, keluar dari comfort zone kita. Kita tidak akan pernah bertumbuh di dalam comfort zone. Tuhan panggil kita keluar dari comfort zone. Kedua, tetap berdiri teguh apapun yang terjadi.
Tantangan akan datang, silih berganti, tetapi kita berdiri teguh. Yang ketiga, ubah perspektif kita. Ingat, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Tak pernah terkalahkan, tak pernah goyah, tidak pernah ingkar janji. Dan dialah yang kita sembah. Saya berdoa, ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Supaya kita orang-orang yang biasa melakukan hal-hal yang luar biasa. Be courageous. Be ordinary people doing extraordinary things. God bless you. Terima kasih Bapak Eraji Chandra yang sudah menyampaikan pesan firman